man kerina perpulungan si ikelengi kami ibas Tuhan. Uga berita andu nande bapa turang rasenina. Tentu belin pengharapan kami berita mejuah-juah ibas di batanari. Si erbahanca ngasuk kita dalani kegeluhan enda. Keleng ate di bata menjadi kekuatan taku nandalani kerina kegeluhan ta. Sekame dapat sana kita mempersiapkan diri ta. Lako banci si renungkan kata di bata, si menjadi palas perenungan menyongsong pelaksanaan perpulungan jabu-jabu minggu eda. Ibas kita kerina lalit gegeh ta. Ibas kerina kemampuan ta kita memiliki keterbatasan. Tapi Tuhan katakan memberikan dirinya. Gelah ibas Tuhan kita megegeh. Datkan kita pengharapan rezeki teken ibas ia ngajari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka paksa enda si pindo gegeh manbana. Gelah erlayas kata enda. Nerangi perbahanan. Ras perdalanan kegeluhan ta. Pertoto kita. Mesi kel kami ia jarindu kami Tuhan. Gelah ibas pusuh kami. Teridah bahwa kami rindu untuk dilawat ia jari. Ipersingeti, ipegegehi, ibas kami geluh, ibas doni enda. Ibas Kristus enda mempertoton pengharapan kami. Amin. Perpulungan si iklengi kami dengan si ihamati kami. Malam kelateta ngaloken kata di bata. Si menjadi palas pernungan ta, ibas kita ngikuti perpulungan jabu-jabuta. Mari si oge kitab Mazmur pasal 34 ayat 10.2 sekubas ayat 10.5. Kata enda ogekan kami. Oh teman-temanku, marilah begikan aku. Gelah kuajari kam uga mempermuliakan Tuhan. Merincuh kam gedang umurndu dengan ngenanami keriahan ras kesangapen. Ola belaskan kata-kata jahat, ola erbual. Tadingkenlah kejahatan, lakokenlah kaisi mohuli, bulatkanlah ukurndu erbahan perdamen. Enda me kata di bata, arah kitab Mazmur pasal 34, ayat 10.2 sekubas ayat 10.5. Janah tema si pesehman bantah. Ibas kita ngikuti perpulungan jabu-jabuta minggu eda emekap. Bulatkan ukur erbahan perdamen. Salam sejahtera ibas di batanari. Sialoken kerina ibas kegeluhan ta. Salam kekelengan man badu kam kerina perpulungan. Mejuah-juah ras megege tetap dalani kegeluhan enda. Adi si papayo erpalaskan kata di bata si menjadi bahan perenungan. Ketika kita mengikuti perpulungan jabu-jabuta minggu enda. Bulatkan ukur. Banyak hal yang membuat kita tidak sanggup fokus untuk melakukan satu hal. Contohnya, adi melala siman ukuran, melala siman tangkelan. Bukan hanya perilaku kita tidak tenang dan damai, detakan jantung kita juga tidak akan normal seperti biasanya. Kaisir bahanca melala pemikiran ta. Banci saja konflik. Konflik di dalam keluarga. Konflik bersama dengan teman-teman sekerja. Teman sada perpulungan EP megati lakabu kita siangkan. Serayan Tuhan sama-sama serayan Tuhan. Ibas sidang runggu ibas ngelaksanakan musyawarah si dirunggun rasi debana. Banyak peluang yang dipakai oleh iblis untuk rebahan kita lasiangkan. Tapi peluang itu bagaimana kita melihat peluang dalam diri kita dan kehidupan kita. Selain kita mengelola pemikiran kita dan hati kita, termasuk perbahanan ta. Salah sada perlu kita tanamkan di dalam diri kita adalah jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Jangan pernah kita merasa diri kita paling benar. Jangan tanamkan tinggi hati dan egois dalam hidup kita. Sebab kai enda perlu enda kita mengevaluasi diri yang sudah kita lakukan. Terkadang dari ucapan kita tanpa sengaja mungkin menyakiti hati orang lain. Terkadang dari sikap kita, kita menganggap diri kita benar.
Dari perkataan kita kepada orang lain terluka. Banyak hal peluang, erbahan caladame pusukta, ngeluh ras temanta manusia. Tapi amin bagi dia kerina kita enda anak-anak Tuhan yang tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Tuhan tidak izinkan itu mengungkung kehidupan kita. Tapi Tuhan keleng atena man banta, maka arah katana ia rebelas. Dia hadir memperkenalkan kuasa dan perbuatannya bagi manusia. Gelah kita kerina anak-anak Tuhan. Dikendalikan hidup kita, tambarina pusukta, ipegegehina kita, ipengasupna kita encibalkan kegeluhan si payo bagi siarapkan Tuhan man banta kerina. Karena setiap manusia memiliki impian, geluh damai menjadi milik kita. Bagaimana kita memperoleh hidup damai? Firman Tuhan si menjadi bahan PJJ minggu enda. Kita dibawa untuk berenung dan mengimani firman ini agar berkuasa dalam perbuatan takrina. Ibas kita memasuki perikop kita ini. Kai si iungkapkan Daud, ibas perikop Mazmur pasal 34 ini, bukan berarti Daud mengatakan dirinya orang benar. Daud pernah terjebak dalam perbuatan yang tidak baik. Pernah kang ia enda erbual rasi debana. Artinya pengalaman masa lalu hidup Daud itu mengajar dia untuk memperbaiki di hadapan Tuhan. Adisi oge pasal 34 Mazmur eda, mulai dari ayat 1. Kita melihat rangkaian kecil daripada perjalanan kehidupan Daud. Tapi artinya enda iangkatkan kami si pertama lebih. Adikala mereka pengajaran ulang isi katakan iya dia gua kakin. Atau iya narikang si belukna si mujurna pe. Bagai ninta misrus me bagai. Adiajarkan kala kita si mahuli misinan kekurangan kala. Tapi justru dalam kekurangan masa lalu yang kelam dalam setiap pribadi ketika dia bertobat, bukankah itu yang diharapkan Tuhan bagi kita? Di dalam kekurangan kita, di dalam kegagalan kita, kita menemukan Tuhan untuk mengajar kita. Dan kita berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Maka kita bancing berikan kesaksian. Ras babai kala si deban. Mengutamakan kehidupan yang nyata dan baik di hadapan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Kai siajar kenar palaskan ayat 12. Marilah begikan aku. Dalam arti seruan ini dia mengajak setiap pembaca Mazmur ini. Karena apapun yang dia rasakan ibas kegeluhanna, baik ibas ia jujur entah pebual, bagai pe ibas ia melakukan sada tindakan kesalahan di mata Tuhan. Dia melihat di situ Tuhan mengasihi dia dan mengajar dia. Ijem ia sadar ibas kegeluhanna bahwa di batai perkelengkel ibas dosa si ilaku kena di bata lampu dia yang geluh ibas dosa. Tapi dengan cara Tuhan menegur ras engkelengi Daud, gelah Daud menjadi orang pilihan yang terbaik di mata Tuhan. Bagi jadi sumber inspirasi man banta krena. Maka kai si katakan Daud enda begikan aku. Kai si man beginkan gelah ada pengajaran yang dia berikan kepada manusia. Ibas mempermuliakan Tuhan. Kita tentu perlu belajar. Ibas mempermuliakan Tuhan. Latar jeng kata-kata mempermuliakan Tuhan mencak kita rucur. Tapi belajar. Terlajar mempermuliakan Tuhan. Dari sisi apa kita belajar menurut firman ini? Ayat 13 kita melihat. Merincuh kang gedang umur nu pasti merincuh kita kerina. Gedang ka umur tak ulaka kita sakit-sakit. Sekakel kerina si mahuli man anak kemputar ras dirita. Surah-surah manusia ya depan Tuhan ka maka Rasul si katakan panjang umur, damai sejahtera, sehat megegeh kita ibas Tuhan mewagi ya. Ibas kerincuhan manusia panjang umur, ras pengenanami keriaan, ras kesangapan, kerina manusia di normal dengan kita perayakan tak bagenda. Tapi amin pe perayakan tak, tandana kita kemalangan man Tuhan ni nama Mazmur Daud. Lapei bagi siarapkan kita ngelubas dunia selagi Tuhan berkenan ada untuk kita. Rebahan ca kesangapan tanggeluh lid, kriahan talit. Kita sangat ngeluh labor kita kan sinasana silit bas kita. Labor kita kan kai ateta si pino manibata berikan dibata maka beria ukurta. Tapi dalam duka, dalam kesengsaraan, dalam penyakit, dalam kekurangan, dalam masalah besar,
Jangan pernah lekang oleh waktu dan situasi kegeluhenta. Tetap setia kepada Tuhan. Kesangapan tangelo. Maka tolong Nina Daud ijenda ayat 14. Ulah si peniat perukuran tak perbahanan tak ngelakukan kata-kata si jahat ras ulah kel erbual. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia. Payo kelkap naman bana. Kerina kala akap na pandangan. Ibas ia payo akap na dia terjebak dengan kata-kata dusta. Kata kena ia menghuli silaku kena payo, tapi lit je nilai-nilai kebohongan. Karena apa? Dia menganggap dirinya hebat dan baik. Sekali-sekali orang sombong dan tinggi hati menganggap dia tahu segala-galanya dan menganggap baik, pasti nilai-nilai kebohongan enggolice. Sebab ia akapna makasih makana terkadang. Tidak mau merendahkan diri. Hati-hati, jangan terjebak dengan kata-kata jahat, apalagi olah erbual. Bagi KB ibas ayat 15. Ketika kita sadar hidup di hadapan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Apa yang kita lakukan? Ketika kita dikoreksi, jumpa masalah, sirbanca gulut ukurta. Datanglah kepada Tuhan, jangan hakimi orang. Jangan lakukan orang seturut dengan kehendak kita. Tapi evaluasi diri kita. Adikala lapayo kita perlu evaluasi diri. Gelaula kita ngenen kalak sila payo, tapi nen dirita payo akun talang. Daud mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Dia koreksi dirinya untuk memperbaiki lebih baik lagi. Tadingkan kejahatan lakukanlah si menghuli, bulatkanlah ukur du erbahan perdamen. Adi ibas kegeluhan tak eda, jumpa hal si bageda. Nina orang Tuhan tadi likala si mandamen kan jadi pendamai lah kita, jadi jarum Nina, ulah jadi gunting. Ulah kita cari kesempatan dalam masalah. Seolah-olah kita enda jadi pahlawan, tapi kita menjatuhkan orang lain. Ulah kabage. Ulah kita sebagai orang sikin enda, kujah kujenda, lah tentu pendirian, tapi tidak memiliki satu komitmen yang jelas di dalam diri kita. Daud mengajar kita cibalkan kegeluhan ta. Adi bulan ukur tak erbahan perdamen, lalu kita ngarai masalah. Tapi uga masalah simbelin menjadi masalah rekitikna sikiti bener ibas kegeluhan ta. Sebab masalah ijapa pelit ngesiman alankan. Tapi kunci daripada hidup dalam perdamaian adalah, maukah aku berdamai? Ngin aku ngelakukan perdamaikan? Adi enda jadi perayakan ta alu bulat ukur silit ibas ukur ta. Tuhan menolong kita. Jangan pernah setengah hati ngeluh ibas perdamaian. Tapi kalak si bulat ukurna ngelakukan ras ngeluh ibas perdamaian, arkiteken ia kemalangan man Tuhan. Janah atena damai kegeluhan dia akan mencari solusi dan memberi diri untuk hidup mewujudkan perdamaian. Maka ibas kita ngikuti PJJ ibas minggu dari dua si menjadi diskusi entah kekelangan kami. Oke kan kami. Poin pertama. Turikalah antu sentema bulatkan ukur erbahan perdamaian. Artinya antu sentema enda tentu ibabai kubas kegeluhenta. Setiap pribadi singgong gejapkan ibas pusuhna damai, arkiteken kita sadar sesadar-sadarna kita enggong ngaloken perdamaian ibas di batanari. Laban cilang sumber yang berasal dari Tuhan akan kita alirkan sumber itu untuk bisa dirasakan ras inanami kalak sideban emekap perdamaian Tuhan jadi sada perayakan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita wujudkan sebagai bentuk kehaman tenta man Tuhan di bata. Jadi intinya sumber segala sesuatu perbuatan damai alu bulat ukur berasal dari Tuhan. Rasnanamna sumber perdamaian enggo ibreken rasinanami tentu kalak si deban pe ateta ngaluken perdamaian si ibreken dibata man banta. Bagi kape ibas penungkunan si peduaken turikan pengalaman du ibas dalankan tema PJJ enda kai ulihna.
Tema PJJ Taenda tentu mengajak kita agar memperkecil konflik yang ada di dalam pribadi kita, keluarga, bagi perpulungan ni Tuhan. Selagi kita enda alu peturah ukur sidem alu pusuh si dame gunandungi konflik bagi si pernah jumpai kita ibas perpulungan. Kita menyelesaikan konflik itu bukan kita menunjukkan kehebatan kita, tapi di dalam konflik itu kita memperkenalkan sang juru damai yaitu Tuhan. Gelah kedua belah pihak si berkonflik, di dalam konflik mereka terselesaikan, Tuhan hadir ndungi permasalahan Bagem kepeken si hadapi kita ibas perpulungan, tole kari ilengkapi, rasi bereken pengalaman ta, kai ulihna lit terdungi lit kalam. Sila terdungi tentu memerlukan proses, bukan berarti tidak bisa diselesaikan, tapi proses untuk menyelesaikan on proses. Lit deba enggo terdungi, puji Tuhan. Cari sumber damai berasal dari Tuhan, ciptakan hidup damai sejahtera karena kita adalah anak-anak Tuhan. Si kelengina geluh ibas perdamaian. Malam ateta, wujudkan ini sebagai perayakan dan fokus hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ertoto kita. Ibas kam ngajari kami Tuhan, ngeluh bujur mempermuliakan kami, uga maka damai pusuh kami, meriah ukur kami, gedang umur kami, tentu kami erkemalangan man bandu. Wujud erkemalangan salah sada menciptakan hidup dalam perdamaian. Ajar kami Tuhan gelah terwujud enda, jadi perayakan man kami kerina. Ibas Kristus kami erpengarapan. Amin.